Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini untuk mempelajari matematika SMA tentang bab permutasi. Oke, langsung saja kita lihat pengertian permutasi ya. Permutasi R buah unsur dari N buah unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari R unsur yang urutannya diperhatikan. Nah, permutasi ada 3 buah, ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur berbeda. Yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan ketiga adalah permutasi siklis. Nah, kita lihat jenis permutasi yang pertama, yaitu permutasi dengan semua unsur berbeda. Banyaknya permutasi R unsur dari N buah yang berbeda diberi notasi P, N, R. Teorema 1 adalah, jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R kurang sama dengan N, maka banyaknya permutasi R buah unsur dari N buah unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P, N, R adalah P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Ya, sedangkan banyaknya permutasi N buah unsur dari N unsur berbeda adalah P, N, N sama dengan N faktorial. Kita lihat contoh 1. Tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Ya. Nah, kita lihat kata mentari ya terdiri dari huruf-huruf M, E, N, T, A, R, dan I ya. Totalnya ada 7 buah huruf ya. Nah, 7 buah huruf ya, ini mewakili adalah N ya. Karena terdapat total keseluruhannya adalah N buah unsur yaitu 7 buah. Nah, sedangkan banyaknya susunan huruf berbeda yang ingin diminta adalah 4 huruf berbeda, itu adalah R. Ya. Jadi di sini R-nya bernilai 4 gitu ya. Nah, maka karena huruf dari mentari berbeda semua, maka kita bisa tuliskan ya, banyaknya susunan 4 huruf berbeda dari 7 huruf itu ditulis sebagai 7P4 ya. Atau kita juga bisa tuliskan sebagai P 7,4 ya. Di mana kita cari dengan cara 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 4 faktorial. Ya. Sehingga ini kita dapatkan 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial ya. Nah, dikarenakan pembagi adalah 3 faktorial, maka 7 faktorial yang atas kita jadikan 3 faktorial, lalu kita kalikan sisanya kali 4, kali 5, kali 6, kali 7 gitu. Nah, sehingga 3 faktorial kita bisa bagi, lalu habis. Tinggallah 4 dikali 5 kali 6 kali 7, sehingga akan menghasilkan 20 kali 6, 120 kali 7, jadinya 840 buah cara, gitu ya. Atau 840 buah susunan huruf, gitu. Oke. Kita lanjutkan ke contoh 2. Dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku? Nah, jadi 6 buku pelajaran berbeda ini mau disusun dari 6 buah buku. Nah, jadi permutasinya kita tuliskan adalah permutasi 6 buah unsur dari 6 unsur. Jadi kita tuliskan adalah P6 dari 6. Ya, sehingga kita bisa tulis sebagai
ya, 6 faktorial. Nah, 6 faktorial ini kita cari nilainya, yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Ya, sehingga hasilnya adalah 720 cara. Begitu ya. Permutasi jenis kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke. Nah, banyaknya permutasi dari N unsur yang terdiri dari M1 buah unsur jenis pertama yang sama, M2 buah unsur jenis kedua yang sama, M3 buah unsur jenis ketiga yang sama, dan MK unsur jenis kekaya yang sama, itu ditentukan dengan rumus P sama dengan N faktorial dibagi M1 faktorial dikali M2 faktorial dikali M3 faktorial dan seterusnya. Di mana M1 ditambah M2 ditambah M3 dan seterusnya jumlah keseluruhannya harus sama dengan N. Kita lihat contoh 3. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Oke. Nah, pertama kita hitung dulu jumlah huruf yang tersedia dari kata matematika ada berapa. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, kata matematika itu terdiri dari 10 buah huruf ya. 10 buah huruf. Ya. Nah, lalu kita jabarkan lebih lanjut huruf-huruf tersebut ya. Ada berapa buah yang sama. Karena kita lihat huruf M dan A kan ada yang sama ya. Jadi ini termasuk permutasi beberapa unsur yang sama. Jadi untuk huruf M ya ada 2 buah ya. M 1 2 gitu. 2 buah. 2 buah yang sama begitu. Untuk huruf A ada 1 2 3 ya. 3 buah yang sama. Untuk huruf T ya ada 1 buah, 2 ya, 2 buah yang sama. Untuk huruf E hanya 1. Ya, untuk huruf I juga 1. Untuk huruf K juga 1. Sehingga permutasinya bisa kita hitung dengan cara 10 faktorial ya dibagi dengan unsur-unsur yang sama ada 2 faktorial ya, 3 faktorial, lalu 2 faktorial ya, dan 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial ya. Dari sini ya, dari angka-angka yang ini ya. Gitu ya, kita masukkan ke sana. Oke. Nah, lalu kita hitung sama dengan sebenarnya untuk 1 faktorial tidak perlu kita tulis ya, yang ini ya. Itu kita hilangkan aja tidak apa-apa. Yang dari mulai angka 2 yang kita tuliskan. Nah, 10 faktorial kita tuliskan sebagai, karena ada pembagi 3 faktorial, maka kita tuliskan di sini 3 faktorial, 4 dikali 5, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, kali 10 ya. 2 faktorial nilainya 2, 3 faktorial tetap kita tuliskan sebagai 3 faktorial, 2 faktorial nilainya 2, sehingga 3 faktorial kita coret dengan 3 faktorial ya. 2 kali 2 di penyebut adalah 4, sehingga kita coret dengan 4 ini. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 6 kali 7, ya adalah 30 dikali 7, 210. Ya. Terus dikali 8 kali 9, 72, kali 10, 720. Sehingga hasilnya adalah 210 kali 720. Hasilnya 151.200 ya. 151.200 buah ya, begitu. Jenis permutasi yang ketiga adalah permutasi siklik.
Pengertiannya adalah banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran, ya, dengan n lebih dari 1, maka bisa dihitung dengan cara permutasi siklis n sama dengan n kurang 1 faktorial. Contoh 4, Anita, Badu, dan Cantika duduk bersama pada meja lingkaran untuk acara makan bersama. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja dengan urutan yang berbeda? Oke, kita lihat ya. Di sini yang akan duduk pada meja berbentuk lingkaran tersebut adalah 3 orang. Ya. Sehingga n sama dengan 3. Ya. Karena meja tersebut lingkaran, maka kita akan melakukan permutasi siklis pada soal ini, sehingga banyaknya cara adalah permutasi siklis ya, dengan 3 buah. Nah, rumusnya adalah n kurang 1 faktorial, sehingga kita bisa hitung dengan cara 3 dikurang 1 faktorial, sama dengan 2 faktorial atau 2 buah cara. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, ya, cara duduk mereka ini bisa jadi seperti ini. Misalkan Anita ada di sini, ya, Badu ada di sini, dan Cantika ada di sini. Ya, maka ini cara duduk pertama kita anggap, gitu. Untuk cara duduk kedua, ya, Anita tetap ada di atas, sedangkan Badu dan Cantika kita tukarkan begitu. Oh, Badu dan Cantika kita tukarkan ya. Jadi di sini Cantika, di sini Badu. Oke. Nah, terdapat 2 buah cara jadinya. Ya. Nah, kalau kita lihat arah putarannya, misalkan kita lihat putaran searah jarum jam, ya. Untuk searah jarum jam untuk yang kiri itu urutannya adalah ACB, ya. Sedangkan ini adalah ABC. Nah, jadi ini bisa dikatakan jenis duduk yang berbeda. Ya, maka terdapat 2 buah cara, begitu. Contoh 5, satu keluarga terdiri ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Oke, kita jawab ya. Di sini kita lihat ada syarat tambahan bahwa ayah dan ibu harus selalu duduk berdampingan. Oke. Sehingga untuk posisi ayah dan ibu itu bisa terdapat 2 macam cara ya. Nah, jadi karena ayah dan ibu itu totalnya ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang. Maka cara berbeda untuk ayah dan ibu untuk duduk berdampingan adalah 2 faktorial. Ya, yaitu 2 cara. Ya. Bisa jadi misalkan ayahnya di kiri, ibunya di kanan, nah itu bisa ditukarkan. Nanti ibu di posisi kiri, ayah di kanan begitu. Nah, lalu karena ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, maka ayah dan ibu dianggap satu paket ya atau satu blok ya. Jadi misalkan di sini ayah dan ibu begitu. Ya. Lalu meja melingkar yang lain, ya, tempat kursi melingkar yang lain, misalkan di sini, ya, dengan 4 orang anaknya yang lain, misalkan anak 1, ya, anak kedua, ya, anak ketiga, dan lalu anak keempat, ya. Nah, maka di sini, ya, jumlah unsur yang terlibat dalam perhitungan menjadi 5, bukan 6 lagi, ya. Yaitu anak 1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan 1 blok ayah dan ibu atau 1 paket. Karena ayah ibu menjadi 1 paket tempat duduk ya, karena harus berdampingan. Sehingga permutasi siklis ini kita hitung dengan cara di n kurang 1 faktorial ya, di mana n sekarang bukan lagi 6 tetapi 5.
Ya, 5 dikurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial, ya, menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4, sehingga ada 24 buah cara. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Untuk cara duduk melingkarnya ada 24 buah cara, tetapi ditambahkan untuk cara ayah dan ibu duduk itu ada 2 cara. Nah, sehingga total caranya itu kita kalikan, ya, jumlah cara duduk, ya, jadinya adalah 2 cara dikalikan 24, sehingga kita dapatkan 48 buah cara. Nah, begitu ya jumlah total caranya. Oke, di sini lebih tepatnya jangan kita tuliskan sebagai jumlah cara duduk ya, tetapi banyaknya cara duduk ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan cara kita pakai tanda tambah nanti untuk mencarinya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita review materi kita ya. Contoh 6, diketahui 5 buah mobil berbeda dan 4 buah motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Tentukan juga banyak cara barisan berbeda dapat dibentuk jika A. 2 motor harus ada di depan, B. 1 mobil di depan dan 1 motor di belakang, C. Mobil harus berkelompok, D. Tidak boleh 2 mobil berdekatan. Oke, untuk menjawab pertanyaan di awal soal, ya, berapa banyak cara barisan kendaraan dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Maka ini bisa kita langsung jawab dengan cara total kendaraan ada 9, ya, sehingga banyaknya cara adalah permutasi 9 unsur dari 9 buah unsur, sehingga kita cari dengan cara 9 faktorial, di mana hasilnya adalah 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9, yang hasilnya adalah 362.880 buah cara begitu. Lalu untuk pertanyaan A, 2 motor harus ada di depan. Nah, ini kita gambarkan kondisinya terlebih dulu. Oke, setelah kita gambar ya, motor kita lambangkan dengan MT, ya, 2 motor harus ada di depan, ya, sehingga sisa di sini di belakang itu ada 7 buah kendaraan, ya. Oke, untuk motor yang ada 2 buah di depan, ya, cara menghitung jumlah banyaknya cara ini, ya, cara menghitung banyaknya cara itu bisa kita pilih 2 motor dari 4 motor. Sehingga ini adalah permutasi ya 2 dari 4 begitu ya, atau 4,2. Sedangkan tersisa 7 buah kendaraan tersebut yang parkiran di belakang, kita bisa hitung banyaknya cara tersebut dengan cara permutasi 7,7 ya, yaitu 7 faktorial ya. Nah, sehingga nanti hasil kedua ini kita perlu kalikan dengan aturan perkalian, sehingga kita dapatkan banyaknya cara secara keseluruhan. Ya. Jadi kita hitung dulu, ya, P4,2 itu adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 2 faktorial, yang hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial, sama dengan 2 faktorial kali 3 kali 4 dibagi 2 faktorial, hasilnya 12 ya. Nah, 7 faktorial ya, di sini kita hitung hasilnya adalah 5040. Sehingga banyaknya cara ya, kita bisa hitung dengan cara 12 dikalikan dengan 5040, hasilnya adalah 60.480 buah cara begitu. Ya. Untuk 1 mobil di depan ya, dan 1 motor di belakang ya, kita gambarkan secara begini. Sisanya ada 7 kendaraan di tengah. Ya.
Oke. Nah, untuk satu mobil di depan, ya parkiran tersebut kita bisa ambil dengan cara permutasi ya 5,1 atau satu buah dari 5 unsur yang tersedia, sehingga ini nanti hasilnya adalah 5. Ya. Untuk motor, ya permutasi dari satu buah unsur dari 4, ya, sehingga ini nanti hasilnya adalah 4. Sehingga untuk sisa kendaraan parkiran yang di tengah ada 7 buah, maka kita bisa hitung dengan cara 7,7 ya, di mana hasilnya adalah 7 faktorial, yaitu 5040 ya. Sehingga banyaknya cara secara keseluruhan ya adalah kita kalikan 5 dikalikan 5040 dikalikan 4 ya. Hasilnya adalah 100.800 cara, begitu ya. Oke, karena mobil harus berkelompok, maka kita anggap di sini adalah motor yang di belakang nih ya. Oke, nah karena mobil harus berkelompok, maka mobil tersebut itu dijadikan satu blok, jadi satu paket gitu ya. Nah, jadi ya, jika mobil dianggap satu paket, maka di sini ada 5 buah unsur ya, 5 unsur. Ya. Sehingga permutasi dari 5 unsur ini ditulis sebagai P5,5 ya, atau 5 faktorial, di mana hasilnya adalah 120 buah cara. Oke, nah dikarenakan mobil yang berada dalam satu paket tersebut yang kita sudah blok, ya, tempat parkirnya juga bisa kita susun lagi, maka untuk mobilnya sendiri, ya, kita bisa hitung dengan banyaknya cara parkir adalah permutasi 5 dari 5 begitu ya. Maka ini juga akan bernilai 5 faktorial, di mana hasilnya adalah 120 buah cara. Begitu? Sehingga dengan aturan perkalian, banyaknya cara parkir ya bisa dicari dengan cara 120 dikalikan 120 ya, hasilnya adalah 14.400 buah cara begitu. Ya, itu hasilnya. Untuk yang D, tidak boleh dua mobil berdekatan. Nah, ini situasinya kita gambar terlebih dulu ya. Oke, jadi gambar yang mungkin ada seperti ini ya. Mobil duluan ya, habis itu motor dan mobil secara berselang-seling ya. Nah, banyaknya cara untuk mobil parkir seperti begitu berselang-seling itu adalah 5 faktorial ya. Banyaknya cara mobil parkir adalah 5 faktorial ya. Di mana hasilnya adalah 120. Sedangkan motor banyaknya cara parkir seperti itu adalah 4 faktorial atau 4 unsur dari 4. Ya, di mana hasilnya adalah 24 buah. Nah, sehingga keduanya ini kita kalikan, sehingga banyaknya cara secara keseluruhan adalah 120 dikalikan dengan 24, yaitu 2.880 cara. Begitu ya. Kita lanjutkan ke soal 7. Seorang kandidat presiden hanya dapat mengunjungi 6 provinsi dari 10 provinsi yang ingin dikunjunginya. Berapa banyaknya cara dengan urutan berbeda ia dapat mengunjungi provinsi itu? Jadi, presiden tersebut akan mengunjungi 6 provinsi dari 10 begitu ya. Nah, jadi ini bisa kita cari dengan cara permutasi 6 unsur dari 10 unsur yang tersedia ya. Jadi adalah P 10,6 ya, di mana hasilnya adalah
10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 6 faktorial, ya, yaitu 10 faktorial dibagi 4 faktorial, sama dengan 4 faktorial dikalikan dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial bisa kita bagi habis ya, sehingga tersisa hasilnya adalah 151.200 ya, buah cara begitu. Untuk nomor 8 ya, bilangan terdiri dari 4 angka disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hitung banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan, angka-angkanya tidak boleh berulang. Jumlah angka yang tersedia di sini adalah 6 buah ya. Oke, sehingga permutasinya kita bisa tuliskan adalah 6,4 ya, di mana permutasi 4 unsur dari 6 unsur yang tersedia bisa kita hitung sebagai 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 4 faktorial ya, sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 2 faktorial dikalikan 3 kali 4 kali 5 kali 6 dibagi dengan 2 faktorial, sehingga kita dapatkan berjumlah 360 buah cara. Begitu ya. Nomor 9, pada suatu pameran karya seni, lukisan-lukisan ditempatkan pada satu baris. Dengan berapa cara penempatan lukisan dapat dilakukan jika ada 10 lukisan yang dipamerkan? Oke. Nah, ini karena lukisannya ada 10 ya, dan semua lukisan tersebut akan dipamerkan dalam bentuk satu baris, maka ini sama saja dengan permutasi dari 10 buah unsur dari 10 unsur yang tersedia, sehingga kita bisa hitung dengan cara 10 faktorial. Yang hasilnya adalah 3.628.800 buah cara. Begitu ya. Nomor 10, terdapat 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 5 buku kimia yang berbeda akan disusun ke dalam rak yang dapat memuat semua buku. Berapa susunan yang mungkin jika buku yang sejenis saling berdampingan? B, buku-buku fisika saja yang saling berdampingan. Oke. Untuk yang A, buku yang sejenis saling berdampingan, ini kita bisa hitung dengan cara kita mesti blok dulu ya buku-buku yang berdampingan. Jadi misalkan di sini buku matematika ya, buku fisika dan buku kimia ya, itu menjadi 3 blok paket buku besar secara terpisah ya. Nah, jadi untuk paket-paket blok ini ya tersusun dalam rak ya, itu akan sebanyak 3 faktorial ya. Nah, pada buku matematika sendiri ya, ada 4 buah buku di mana buku matematika akan bisa disusun dengan cara sebanyak 4 faktorial ya, buku fisika sebanyak 3 faktorial dan buku kimia sebanyak 5 faktorial ya. Nah, sehingga banyaknya susunan yang mungkin untuk buku-buku sejenis ini saling berdampingan ya, ini kita bisa hitung dengan cara 4 faktorial dikalikan 3 faktorial dikalikan 5 faktorial ya, dikalikan 3 faktorial, sehingga hasilnya akan menjadi 24 dikalikan 6, 3 faktorial 6 ya, 4 faktorial 24, 5 faktorial adalah 120, 3 faktorial adalah 6, sehingga hasilnya kita dapatkan adalah 103.680 buah cara. Begitu. Untuk yang B, ya, buku-buku fisika saja yang saling berdampingan.
Oke, kita gambarkan situasinya terlebih dulu. Oke, gambarnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, karena buku fisika sudah kita jadikan satu paket blok, ya, maka di sini kita bisa lihat, ya, jumlah paket bukunya bisa kita lihat ada 10 ya. Ada 10, sehingga ini kita bisa hitung banyaknya caranya dengan 10 faktorial, ya. Dikarenakan fisika, bukunya kita jadikan satu blok paket, ya, maka untuk fisika sendiri, karena terdiri dari 3 buah buku fisika, maka buku fisika akan bisa disusun sebanyak 3 faktorial, ya, sehingga banyaknya cara untuk menyusun dengan susun ini secara keseluruhan, ya, adalah 3 faktorial dikalikan dengan 10 faktorial. Ya, sehingga hasilnya adalah 6 dikalikan dengan 3.628.800, ya. Sehingga hasilnya adalah 21.772.800 buah cara. Begitu ya. Nomor 11, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata statistika? Oke, kita lihat nomor 10 ya. Statistika itu mengandung banyaknya 10 buah huruf ya. Statistika. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 buah huruf ya. N-nya 10 buah. Oke. Ada beberapa huruf yang sama. Jadi ini termasuk permutasi untuk beberapa huruf yang sama ya. Jadi kita lihat S di sini ada 2 buah huruf ya. Yang sama. T ada 3 huruf yang sama. A ada 2 huruf yang sama. I ada 2 huruf yang sama. Ya. K sendirian ya. Totalnya ada 10 ya. Kita cek totalnya betul ada 10. Nah, sehingga banyaknya permutasi di sini kita bisa hitung dengan cara 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, dan 1 faktorial ya. 1 faktorial di sini boleh tidak ditulis ya. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 10 faktorial kita pecah jadi 3 faktorial ya, dikalikan 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial adalah 8. Ya. Lalu ada 3 faktorial masih ya. Dikalikan 8 gitu. 3 faktorial kita coret ya. 8 kita coret gitu. Sehingga hasilnya akan kita dapatkan 75.600 buah cara gitu ya. Nomor 12. Pada suatu ruas jalan dipasang lampu hias yang terdiri dari 3 bola kuning, 6 bola merah, dan 4 bola hijau. Tentukan banyaknya cara memasang lampu tersebut jika bola berwarna sama tidak dapat dibedakan. Ya. Nah, di sini ada kata-kata bohlam berwarna sama ya tidak dapat dibedakan. Ya. Nah, jika tidak dapat dibedakan, itu berarti lampunya dianggap sama. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat total lampunya ada 3 kuning tambah 6 merah tambah 4 hijau. Ya. Totalnya ada 13 buah lampu. Ya, sehingga banyaknya cara memasang lampu kita bisa hitung dengan cara permutasi dengan beberapa unsur yang sama, sehingga kita hitung dengan cara sama dengan 13 faktorial, kita bagi dengan 3 faktorial dikali 6 faktorial dikali 4 faktorial. Ya, sama dengan
13 faktorial kita jadikan 6 faktorial ya, dikalikan 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12 kali 13 ya. Nah, 3 faktorial di sini adalah nilainya 6. Ya, 6 faktorial kita tetap tulis 6 faktorial. 4 faktorial adalah 24 ya. Sehingga kita coret 6 faktorialnya. Ya. 6 kita coret dengan 12 yaitu 2 ya. 24 kita coret dengan 8 ya, 3. Lalu 3 sama 9 kita coret, dapatnya 3. Nah, sehingga kita kalikan ini hasilnya adalah 60.060 cara. Begitu ya. Berikutnya, 13. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda dari ketujuh orang itu? Nah, untuk nomor 13, ya, kita bisa langsung mencari dengan cara permutasi siklis, ya, di mana 7 orang, ya, dikurang 1 faktorial, yaitu 6 faktorial, ya, dikarenakan berbentuk lingkaran, ya. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 ya 720 buah cara begitu. Untuk nomor 14, dengan berapa cara 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dapat disusun pada suatu lingkaran jika anak perempuan selalu berdekatan. Nah, anak perempuan harus duduk selalu berdekatan sehingga ini dianggap satu paket ya begitu. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini meja lingkarannya, begitu ya. Nah, anak laki-laki ada 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Anak perempuan ada 3, 1, 2, 3, begitu ya. Nah, anak perempuan ini harus menjadi satu paket blok duduk, tempat duduk, begitu ya. Nah, maka dari itu, ya, secara keseluruhan, ya, maka posisi tempat duduknya kita bisa katakan ini ada 6 buah, yaitu untuk satu blok anak perempuan dihitung 1 ditambah dengan satu blok anak perempuan, ya, ditambah dengan 5 anak laki-laki. Ya, sehingga totalnya ada 6 ya. Nah, di sini permutasi siklisnya kita bisa hitung dengan cara n kurang 1 faktorial ya, di mana hasilnya adalah 6 kurang 1 yaitu 5 faktorial ya, hasilnya adalah 120 buah cara. Nah, tetapi anak perempuan tersebut yang berjumlah 3 orang, itu pun dapat kita tukarkan secara permutasi, ya, sejumlah 3 faktorial. Ya, ini banyak cara duduk anak perempuan ya. Kalau kita tukarkan. Nah, sehingga banyaknya cara duduk secara keseluruhan, ya, tinggal kita kalikan, ya, yaitu 120 dikalikan 3 faktorial, yaitu 120 dikalikan 6, sehingga kita dapatkan 720 buah cara. Begitu ya. Oke, untuk permutasi kita belajar sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat membantu teman-teman semuanya untuk memahami pelajaran di sekolah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.